Okay guys, thank you for watching. Thank you for tuning in. Hari ini gue ada I have a friend, temen gue, Corin, yang gue udah kenal lumayan lama. Jadi kita kenal waktu itu ketemu di Singapura. And hari ini dia mau share testimoni tentang sesuatu yang menurut gue tuh quite amazing and quite controversial. And jadi gue pengen denger dari sisi dia kayak, jadi ceritanya tuh waktu di Singapura she did something that is amazing. Kayak dia teman gue di gereja dulu di Singapura. And waktu dia masih di Singapura. And waktu itu dia pernah sekali, a few years back when she was in Singapore. Jadi she did a lot of crazy things in Singapore, but one of the crazy things, salah satu hal yang gila yang dia pernah lakuin tuh, waktu di Singapura tuh dia pernah sekali ke red light district area. Jadi kayak ke area yang dimana kayak ada tempat-tempat prostitusi seperti itu untuk kayak, jadi dia ke sana untuk reach out to the people there. Untuk ajak ngomong orang di sana, untuk ngomongin tentang Yesus. And waktu pertama kali dia bawa ide ini ke gue, menurut gue itu sesuatu yang it's just crazy, kayak gila banget, kontroversial banget, dan not a lot of people want to do it, apalagi di negara yang udah develop dan kayak lu udah terbiasa dengan kayak ministry yang kesannya normal, terus lu mau lakuin sesuatu yang seperti ini, menurut gue itu beneran out of the box banget, dan it's really out of the norm. Jadi, Corin, lu mau kenalin diri lu dulu, kayak mungkin ngomongin sedikit tentang background diri lu, terus lu cerita, kasih background sedikit apa yang lu lakuin waktu itu. Oke, jadi halo semua, nama gue Corin. Gue umur 21, udah mau 22. Gue tahun 98 kelahirannya nih. Kita yang ke Red Light District, waktu itu tuh gue ada tugas kuliah. Nah, kuliah gue itu journalism dan public relation. Buat salah satu modul kita kan ada journalism. Nah, di modul journalism itu kita belajar untuk harus kayak kejar story gitu loh. Jadi kita harus belajar gimana sih cara cari cerita gitu keluar, terus abis itu tulis artikel soal itu. Nah, gue propose ke guru gue tuh mau ke Red Light District buat cari kira-kira murid yang dia tuh pakai visa palsu, tapi dia tuh pingin dia melakukan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Red Light District awalnya. Oke, jadi cerita itu lu waktu itu sebenarnya ini tugas sekolah, terus lu mau cari orang yang sebenarnya datang ke Singapura dan tujuannya tuh untuk jadi pelajar, tapi sebenarnya tuh mereka mereka jadi kayak kerjaannya tuh sebenarnya ke Red Light District area untuk ke bagian prostitusi. Jadi mereka melakukan hal itu. Dan emangnya ada di Singapura yang sebenarnya datang ke Singapura untuk bilangnya jadi pelajar, jadi pasnya tuh pelajar, terus mereka beneran sekolah, tapi sebenarnya mereka ngelakuin hal-hal ini. Ada sih, karena aku ada beberapa temen yang cowok kan, yang sekolah di situ. Mereka yang kayak cowok-cowok nakal gitu kan. Nah, mereka itu pernah kayak maksudnya maksudnya pernah ada omongan, cuman mereka nggak ada tuker nomor kan, jadi nggak tahu. Nah, terus waktu itu dibilang kayak, oh lu bisa coba cari di Orchard gini gitu. Nah, terus dari informasi itu ya gue mau cobalah ke sana. Tapi I think selain daripada maksudnya tugasnya sendiri, gue kan sebenarnya bisa emang pilih banyak cerita kan, tapi gue emang always interested di itu aja sih, ke Red Light District, karena menurut gue gimana ya, kita tuh kayak selalu dengar gereja tuh kayak, oh lu tuh kalau menyembah Tuhan lu harus give back to the community, lu kayak harus kayak love your neighbors kan, maksudnya kasihilah sama manusia, your tetangga-tetangga, termasuk orang-orang ini. Dan gue jarang banget ngelihat ada movement apalagi di kota yang udah yang like you said kan kok develop gitu kan, yang touch on these groups of people gitu. Jadi itu just bikin gue untuk tergerak untuk sana sih waktu itu. Oke, that's amazing. Oke, jadi lu waktu itu akhirnya plan-nya gimana? Kayak lu, jadi what exactly did you do? Kan lu bilangnya tadi pertama lu ke sana karena mau tugas sekolah, jadi lu mau interview mereka kan? Terus akhirnya yang terjadi itu sebenarnya gimana? Ya lu beneran ke tempatnya, terus yang lu lakuin di sana tuh apa? Kayak lu bisa nggak kayak kasih timeline-nya dan kayak kasih kayak flow ceritanya tuh dari awal lu ke sana, terus lu ngapain aja di sana jadinya? Oh, oke. Jadi pertama-tamanya gue tahu gue mau ke sana dan gue tahu ini bahaya. Jadi gue harus menemukan satu cowok yang bisa lindungin gue kalau in case gue kenapa-napa. Dan kalau bisa dia citizen Singapura juga, biar Kenapa kalau harus gue citizen Singapura?
siapa tahu gue kalau lagi ada masalah terus kayak gimana terus ke bawah polisi kan dia bisa bilang oh gue citizen Singapura, jadi kayak ya kayak gitulah dia bisa bantuin gue gitu karena gue kan foreigners kan, semoga gue nggak dideportasi. Pokoknya gue sudah berpikir dia harus laki-laki dan dia kalau bisa ada citizenship Singapura gitu kan. Nah terus gue sebenarnya bawa si Kokenan ini ke dalam, suruh ikut gue untuk jagain gitu kan, jagain gue. Nah terus plannya gue tuh tadinya gue mau sebenarnya cari orangnya dulu sih. Jadi kayak ngobrol-ngobrol sama orang buat cari intel dan maksudnya get to know the people gitu di sana kan. Nah, jadi gue udah berencana, gue tuh not a good planner ya guys. Jadi gue tuh pokoknya cuma berpikir, oke, gue kesana, gue udah siapin pertanyaannya, nanti gue tanya-tanya kayak gitu doang sih guys. Karena gue juga nggak pernah ngelakuin ini sendiri kan. Terus pokoknya gue udah ketemu yang laki-laki itu. Terus waktu gue udah mau pergi, tiba-tiba roommate gue itu mendengar soal gue tuh mau pergi ke Red Light District karena dia tanya ke gue terus, gue malam ini mau kemana, kan gue waktu itu mulai perginya itu jam 11, jam 12 gitu kan, karena mereka baru keluar usually gitu kan, jam segitu. Nah, terus dia bilang, ngapain lu malam-malam keluar? Terus dia tanya-tanya gue terus kan, terus akhirnya gue bilang, gue mau ke Red Light District. Nah, temen gue ini ada hati emang buat dari dulu lah, selalu untuk kayak those kind of, maksudnya industri, dia selalu ada hati untuk mau reach out ke cewek-cewek ini gitu loh, mau mengasihi cewek-cewek ini, pokoknya gitu. Nah, terus dia mohon-mohon gue untuk ikut. Nah, gue kan takut kan sebenarnya kalau dia ikut, karena dia anak orang, kalau dia kenapa-napa, gue takut banget, gue nggak bisa tanggung jawab ke orang tuanya gitu. Tapi apa namanya, dia abis itu dia maksa ikut, dia bilang dia bakal doa dulu, kalau dia masih tergerak gue beneran mau ikut gitu. Gue udah list out bahaya-bahayanya tuh apa, lu berani nggak gitu. Terus abis itu dia bilang kayak please gue mau ikut gitu. Tapi abis itu gue bilang ya udah lu doain dulu lah gitu. Terus sorry, tadi lu bilang lu list out bahaya-bahayanya, jadi menurut lu bahaya-bahayanya tuh apa aja? Bahayanya satu, bisa tiba-tiba ini agak grafik gak apa kan? Kalau maksudnya aja sih. Takut di sexual harass. Maksudnya tiba-tiba ada yang pegang gitu kan. Terus dua, tiba-tiba ada yang datengin dia tanya harga lu berapa. Terus kayak tadi dua deh, tiga si takut tiba-tiba itu kayak di stopin polisi. Itu yang paling mungkin. 4, takut takut, maksudnya kan takut ada orang yang kayak aneh-aneh gitu loh, kayak cowok datengin terus kayak pokoknya kayak ada cowok datengin orang mabok gitulah, bisa ada tiba-tiba orang mabok terus nggak tahu mungkin digebukin gitu. Terus kelima ya gimana ya, takut dia tiba-tiba, yang ini yang paling ekstrim sih, kayak visanya dicabut karena ada polisinya, dikira soliciting gitu kan. Kalau soliciting itu kayak lu tuh nge-approach orang buat menawarkan diri gitu. Nah, itu tuh lu bisa ditangkap kalau di Singapura, karena itu sebenarnya ilegal. Nah, gue takutnya nanti dia dikira soliciting, terus visanya dicabut, dan dia nggak bisa sekolah lagi. Nah, itu yang paling parah. Jadi, itu kelima bahaya yang gue beritahu ke dia gitu. Yang lu Tapi harus kalau tahu. Lu sendiri, lu kan udah tahu bahaya-bahaya nih. Lu nggak takut kalau pas lu mau ke sana itu? Ketakutan gue tuh cuma satu, kalau bokap gue tahu soal ini. Lagi daripada itu. Terus lu video gini sekarang kalau bokap lu tahu gimana? Bokap gue nggak mungkin nonton video kayak gini. Dia cuma nonton berita. Oke. Untuk buat kalian yang nonton, untuk to give a bit of background, jadi Corin tuh waktu itu dapat ide seperti ini, terus dia datang ke gue. Dan pas dia cerita tuh, honestly menurut gue kayak gila, ini nggak mungkin lah, gila banget. Kayak gue nggak mau kasih pergi tadinya, tapi kan gue juga, pertama gue juga nggak punya hak untuk memberhentikan. Terus kedua juga, dia mau ngelakuin ini tuh, oke, pertama dia bilang tujuannya emang untuk interview kan, tapi dia juga bilang kalau dia tuh melihat ini sebagai opportunity dan kayak kesempatan juga untuk bisa ngomongin tentang Tuhan. Kalau udah bilang kayak gitu ya gue nggak punya hak untuk memberhentikan kayak seseorang yang mau ngelakuin sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menurut gue, oke, ya udah, this is something that is for God. Emang bahaya, emang harusnya kita pakai hikmat juga, tapi ya it's to glorify God kan. Dan menurut gue ya emang it's crazy, but that's something that's amazing. Dan kalau lu lihat di Alkitab juga, orang-orang juga ngelakuin hal-hal yang gila juga.
Dan oke, Kor, jadi kan lu udah kayak kasih a bit of background tadi. Jadi terus pas lu selama lu di sana tuh, jadi lu ngapain aja kayak apa yang lu Ya, lakukan pas di sana? I think sedikit lagi yang sebelum background itu yang about Oke. my friend, karena ini correlation. Terus waktu dia doain soal itu, terus kan aku sama temenku ini shopping. Ini hari sebelum malamnya ya, sebelum malamnya kita mau kunjung gitu kan. Nah, dia itu bilang, gue udah doa dan gue rasa gue emang harus ikut gitu. Terus pokoknya gue argue sama dia, tapi habis itu dia udah strong conviction. Terus kita lihat satu pattern baju gitu. Pokoknya gue make a joke kayak, maksudnya baju-baju ini mungkin is an inappropriate joke ya, tapi kayak gue bilang kayak, nah nanti kalau lu pakai baju kayak gitu tuh, bajunya itu kayak pattern yang terbuka gitu loh, pattern binatang, terus yang kayak cheetah yang terbuka gitu. Kalau lu pakai baju kayak gitu tuh, nanti lu bisa disamperin orang, lu jangan pernah, nanti lu malam-malam jangan pakai baju kayak gitu ya. Kayak pokoknya gue ngomong kayak gitu lah. Terus itu kayak, pokoknya inget ya guys, patternnya itu cheetah pattern, oke, kayak kulit cheetah pattern, oke guys. Ini penting. Nah, terus waktu itu di sana, waktu kita udah di tempatnya, gue tuh tanya-tanya orang, datengin orang, terus ada yang orang ngomong gue goblok, kayak lu ngapain cari, dia bilang kayak, lu kira kalau lu interview orang, terus dia pelajar pun dia bakal ngomong sama lu, siapa lu buat dia beritahu sama lu kalau dia dideportasi, dia bisa kira lu polisi kali, lu pikirlah pakai otak, kayak gitu-gitu. Ada si bapak-bapak, aduh dia kenapa sih jahat amat. Terus ada waktu gue lagi tanya-tanya, cewek-ceweknya itu semua, waktu gue tanya itu dia langsung kayak literally nggak mau ngomong, kayak beneran mereka langsung mundur, langsung nggak mau ngomong gitu kan. Oke. Sebelum Jadi di Red Light District Singapura tuh, jadi lu kesana ke tempatnya. Terus lu beneran ngelihat ada kayak cewek-cewek ini yang kayak wanita-wanita ini yang kayak beneran kayak solicit themselves di sana. Nggak solicit sih, mereka cuma diem doang duduk kan. Oke. Mereka cuma duduk diem. Nah, terus gue yang samperin. Kayak gue ajak ngomong, tapi mereka nggak mau ngobrol gitu sama gue. Kayak mereka buang muka, ada yang kayak langsung gini-gini, terus buang kepala gitu. Padahal gue sama temen gue tuh udah bawa makanan, biar kayak mau dikasih, kayak, thank you for helping us with the survey, kayak gitu-gitulah. Terus, tapi mereka kayak bener-bener terjaga banget sampai gara-gara gue samperin orang terus, gue disamperin sama satu orang, gue dikira dia polisi tuh guys. Ternyata dia tuh kayak bar owner gitu, terus dia marahin gue, kayak kakek-kakek, uncle-uncle gitu di Singapura, marah-marahin gue kayak, lu tau nggak, lu nih soliciting, lu tuh bisa ditangkap polisi, di sini tuh banyak polisi yang menyamar, lu tau nggak sih, lu tuh cewek, lu harus hati-hati. Terus pokoknya dia ceramain gue panjang lebar, terus dia suruh gue pulang. Tapi habis itu kita nggak pulang, guys. Jadi habis dia marah-marah, kita pergi, terus kita muter, terus kita menghindari dia gitu kan. Terus, nah, gara-gara kita udah beli banyak makanan, kita lihat ada satu ibu-ibu, kayak dia tuh orang yang punya bar gitu lah. Nah, kita kan kayak, ya udah karena kita ada makanan, terus dia kayak ngeliatin kita terus, gue jadi kasih aja ke ibu-ibu itu, kayak, do you want, kayak, Bu, mau ini nggak? Kayak kita waktu itu kasih semacam kayak poki makanan gitu, pepero tapi namanya. Nah, kita kasih kan kayak, nih Bu mau pepero nggak gitu. Terus ibunya kayak, oh iya gitu kan, kayak makasih. Terus dia pokoknya baik lah ibunya. Terus kita pergi lagi cari-cari sampai nggak ketemu. Terus sebenarnya gue waktu itu udah desperate nih sama temen gue, karena buat tugas gue sendiri kan gue nggak ketemu kan jawabannya. Terus akhirnya gue ngomong ke temen gue kayak, udahlah gue gak peduli soal tugas, udah kita reach out aja. Terus abis itu kita langsung kayak, ya udah reach out gitu kan. Terus kita ketemu, kita lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba ini nih yang paling gila. Waktu gue sama temen gue udah bilang kayak, udahlah kita fokus reach out aja, iya. Terus abis itu temen gue bilang kan, kayak siapa ya nih yang mau di reach out gitu kan. Terus kita lihat kiri kanan, tiba-tiba kita ngelihat ada satu cewek, dia pakai rok yang panther itu, apa namanya, panther mark gitu, kayak jadi roknya itu ada skin panther gitu. Terus kita langsung, gue waktu itu langsung lihat temen gue, terus gue langsung kayak, this is it gitu, orang ini nih yang kayak Tuhan mau sentuh gitu kan. Itu ada 2 cewek tuh waktu itu. Oke, jadi lu sebelum lu ke tempat ini, lu kan sama temen lu kan lagi mau beli barang-barang buat dikasih ke cewek-cewek yang di Red Light District area ini. Terus pas lu lagi cari barang-barang itu, lu ngelihat satu baju yang patternnya tuh seperti
Cheetah yang lu bilang tadi kan. Iya. Ya, terus jadi pas lu di sana, terus lu udah mau mulai give up and everything, tiba-tiba lu ngelihat satu cewek ini yang pakai baju yang patternnya sama kayak yang lu lihat tadi siang. Oke, berarti menurut lu itu that's a sign from God. Kalau ini orang yang lu harus approach. Iya kan, gue kan suka cocok logi kan guys. Jadi kayak gue merasa gue takut kan. Maksudnya kalau spiritual kayak ini sign dari Tuhan, gue juga takut gitu klaim itu. Jadi gue merasa ya gue kan karena suka cocok logi. Jadi gue kayak mungkin ini petanda gitu. We should try gitu ya guys. Gitu. Jadi karena udah desperate juga kan, jadi kita datengin aja. Nah terus seperti biasa waktu kita datengin dia langsung kayak gini-gini nggak mau ngomong gitu kan. Nah ini dia nih guys, menurut gue Tuhan itu emang gimana ya, kalau untuk reach out sama orang, gue tuh nggak pernah ngelihat itu tuh semua gara-gara kehebatan orang, atau gara-gara dia karismatik, atau gara-gara dia tuh approachable gitu, tapi bener-bener gara-gara Tuhannya sendiri yang buka jalan. Karena this is what happened. Jadi waktu kita datengin orang ini nggak mau ngomong sama kita, kayak dia bener-bener buang muka, langsung nggak gitu. Terus tiba-tiba dia itu pas dua orang ini pas berseberangan sama pemilik bar, manajer bar yang kita kasih poki tadi kan, snack tadi. Nah, gara-gara dia lihat itu, dia tanya ke kita, kalian mau ngapain? Terus gue ngomong ke dia, kita itu cuma mau ngobrol sama dia, kita mau cuman ngobrol-ngobrol sama dia, get to know her, dan kita mau doain dia gitu. Terus langsung si bar owner-nya, oh gitu, ditranslate pakai bahasa, aku nggak tahu tuh bahasa Pinoy atau bahasa Thailand atau apa, pokoknya ditranslate ke mereka. Terus mereka langsung, kedua cewek ini langsung mau ngobrol sama kita jadinya, gara-gara bar owner itu. Nah makanya gue udah bilang, ini Tuhan gila banget sih yang waktu kejadian ini. Terus gue waktu lihat itu gue udah kayak, this is gonna be so great gitu kan. Nah terus kita langsung tanya, kayak, lu mau didoain apa gitu kan. Nah, gue sebenarnya jujur agak kaget sama request-nya dia gitu. Waktu gue tanya, lu mau didoain apa? Jawaban mereka itu, biar mereka sehat gitu. Healthy. Gue agak shock. Ini bukan waktu masa COVID ya guys. Jadi kayak kalau masa COVID mungkin sehat, oke, masuk akal gitu kan. Ini waktu itu masa-masa yang kayak emang waktu masih biasa aja, masih normal kan. Gue agak shock waktu dengar kenapa dia jawabnya sehat, bukan maksudnya kaya. Karena itu berarti di otak dia tuh udah berpikir this is her job for life gitu loh. Dia nggak berpikir untuk going out gitu. Karena dia bahkan nggak minta untuk banyak duit biar keluar dari circle lingkaran ini gitu. Dia cuma minta biar gue sehat aja gitu loh. Biar kalau gue ngelakuin pekerjaan gue nggak kenapa-napa gitu. Which is such a sad thought, dan gue rasa kalau kita nggak pernah terjun ke jalan, kita tuh nggak pernah tahu hal-hal kayak gini gitu. Yang kita kan pikir kayak, mereka tuh nggak ada duit, makanya mereka selama ini mau keluar tapi nggak bisa. Mereka aja udah kayak bisa dibilang gimana ya, mereka aja udah hopeless buat berpikir keluar. Mereka udah berpikir this is a stable and good job and this is what I'm good at gitu. Jadi gue mendingan kerja gini aja gitu, menghasilkan juga kok. Dan ya it's a sad thought. Terus habis itu ya we just prayed for her. Man, it's a beautiful time sih. Gue inget banget waktu doa, terus habis itu kan kita peluk dia, itu tuh it felt priceless sih. It's such a shame ya kalau gue bisa turn back time. It's such a shame kalau gue sekarang itu gue belajar kayak gue bakal minta nomor HP-nya sih, terus lebih intentionally meet up dan lebih ngobrol. Tapi waktu itu gue masih kecil, jadi gue masih belum terlalu jago soal ini. Sekarang juga masih cupu sih, tapi kayak maksudnya belum, nggak tahu, harusnya I should have done that, but anyway, it was a very great time. I just thank God for revealing that sih with my friend. Wow. Yeah. Yeah, that's something that's amazing. Dan gila banget sih kayak menurut, honestly ini gue beneran ngerasa itu sesuatu yang gila banget. Gue waktu itu di sana, jadi kayak I was there, kayak buat yang nonton kayak I was there. Tapi gue nggak ngapa-ngapain. Honestly gue cuma di samping ngeliatin dari belakang. Jadi gue cuma ngeliat Corin dan roommate-nya ini kayak bener-bener approach these girls one by one. Dan gue honestly gue pas gue di sana tuh gue amazed banget kayak the way kayak mereka tuh approach cewek-cewek ini dan di reject dari awal berkali-kali, sampai kayak Corin bilang tadi tiba-tiba ada orang-orang marahin dia karena
dikira dia juga, Corin ini juga lagi menawarkan diri kayak, dan jadi orang-orang ini kayak marah-marahin Corin, tapi dia nggak stop, dan dia dan temennya nggak stop, beneran kayak approach terus, sampai akhirnya ada orang ini satu yang mau diajak ngomong, kayak cewek ini satu yang mau diajak ngomong, dan dia bener-bener kayak use that opportunity itu untuk doain orang ini, untuk kayak instill the love of God. Kayak gue juga inget banget Corin tuh bilang kalau kayak, jadi Corin tuh bilang ke orang ini kalau Tuhan tuh sayang sama lu, kayak Yesus tuh sayang sama lu. Dan itu something yang menurut gue amazing banget. Gue cuma lihat dari belakang, gue nggak ngapa-ngapain. Jadi, tapi the way kayak I look at them tuh kayak, and that's something that's crazy. Dan gue masih amazed banget, honestly, kalau gue mikir ini, makanya gue ngajak Corin untuk share tentang ini juga. Tapi honestly, Cor, kayak yang bikin lu tuh mau ngelakuin hal seperti ini tuh apa? Kayak, kan nggak perlu, ya kalau mau pelayanan waktu itu kita masih di gereja yang sama, lu bisa pelayanan apapun di gereja itu, lu kalau mau pelayanan musik bisa, kalau mau pelayanan usher bisa, lu mau pelayanan apapun di sana tuh bisa lah, kayak available. Kenapa lu malah pilih untuk ngelakuin hal-hal ini yang orang lain tuh nggak lakuin, dan yang nggak banyak orang lakuin, ya apalagi mungkin di Singapura nggak banyak yang lakuin hal seperti ini, karena bahaya, yang lu bilang tadi juga, dan yang nggak normal, bisa dibilang gila. Makanya lu juga sebelum pergi, lu dimarahin banyak orang kan. Dan honestly, gue juga tempted untuk kayak ngelarang Corin waktu itu, karena menurut gue kayak, enggak lah, ini gila. Tapi gue ngebayangin kalau gue ngelarang, kayak, sekarang, now that I look back, kalau gue ngelarang waktu itu kayak, she will lose this opportunity, dia kehilangan kesempatan ini, untuk bisa reach out ke satu wanita ini yang mungkin sebenarnya dengan Corin ngelakuin itu, dia udah nanam bibit. Dan bisa aja nanti bibit itu tuh bertumbuh. Mungkin bukan Corin yang bikin bertumbuh, tapi nanti mungkin ke depannya kayak, cewek ini tuh bisa inget kayak, oh iya waktu itu ada yang doain gue. Oh iya waktu itu ada yang bilang ke gue kalau Tuhan tuh sayang sama gue. Tapi, again, Cor, kayak yang kayak gue tanya tadi, kayak, kenapa lu ngelakuin ini? Kayak, lu kan kalau mau pelayanan yang lain bisa. Kenapa harus yang ini? Dan kenapa harus hal-hal gila yang lain? Kayak, kalau, ini cuma satu hal yang kita ngomongin hari ini, tapi waktu Corin di Singapura, yang gue lihat tuh dia ngelakuin banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak normal. Yang kalau dilihat orang mungkin dibilang gila lah ya. Tapi ini salah satunya yang menurut gue kayak, kok bisa? Kok lu mau sih ngelakuin hal seperti ini? Padahal nggak banyak yang mau. Kalau buat alasannya kenapa, is because I think Tuhan itu taruh di hati gue, itu the heart of mission gitu. Gue tuh selalu bingung, kayak, kenapa sih setiap kali gue mission trip gitu kan, soalnya kita pergi mission trip, kita tuh kayak membara-bara banget gitu loh, kayak, oh iya, terus sampai kayak kita ngeliat orang di jalan, ayo guys, geng, kita kayak doain gitu loh, kayak siapalah kita doain, kita itu. Tapi kalau kita pulang ke rumah gitu, ke Singapura, kok kayak apinya padam gitu loh. Padahal Tuhan yang kita sembah di Batam sama di Singapura sama, kasihnya juga sama. Tuhan, the fact that Tuhan mati di kayu salib buat sama kita masih juga. Sama, semuanya tuh masih sama, Tuhannya nggak pernah berubah. Jadi apa yang berubah gitu? Cuma gara-gara ini bukan sebuah event gitu. Jadi kita mati gitu, nggak melakukan hal-hal seperti ini gitu. Karena orang nggak ada yang ngeliat, makanya kita juga nggak mau melakukan itu. Gue nggak ngerti sama, ini bukan buat orang-orang ya, gue nggak condemn you guys gitu. Tapi maksudnya buat gue sendiri, gue juga kayak gitu. Gue live my life, gue ke sekolah, gue belajar, terus kayak, ya udah gitu aja. Gue jadi kayak, kenapa ya, kayak hidup kok gini banget gitu, kayak kesannya gitu kan. Jadi abis itu gue, waktu itu doa gitu kan, Tuhan kayak, I think I just want more gitu. Kayak, I want my everyday to become like that mission day gitu. Because every day is a mission. Kita nggak pernah tahu, maksudnya hidup kita itu sampai kapan gitu. Ini agak depressing, tapi ya we never know. Kayak when is our life gonna end gitu loh. Kayak life is just hidup itu kayak uap gitu. Bisa tiba-tiba hilang. Tapi dengan kasih yang Tuhan udah kasih ke kita gitu. Kayak buat seorang bisa percaya dan akhirnya bener-bener gimana ya, nerima kasih yang nggak bersyarat ya, that grace yang Tuhan udah kasih buat kita gitu loh. Waktu mati di kayu salib, man. Terus belum lagi kayak Tuhan udah siapin rumah buat kita gitu, satu-satu gitu. Dan ini yang paling gila sih, ini ayat pegangan gue. Setiap kali gue ngerasa gue kurang, dan setiap kali gue ngerasa gue pokoknya manusia paling hina, gue tuh gila banget sama Tuhan, karena Tuhan di awal ayat di Yesaya gitu, Tuhan udah tulis gitu, Tuhan ngelihat kita very precious in His eyes gitu. Dan menurut gue, wah gila, kita manusia berdosa loh, tapi Tuhan tuh lihat, lu tuh precious banget, to the point sampai Bapak itu kirim anaknya sendiri, satu-satunya lagi,
buat mati buat kita, biar kita itu bisa jadi kepunyaannya Tuhan lagi. Dan kita itu emang udah kepunyaan Tuhan, gengs. Tapi kita dibeli lagi gitu loh sama Tuhan. Dan segitu preciousnya, padahal siapa sih kita gitu loh. Jadi that feeling itu gue kayak, people need to know gitu. Tuhan mati buat gue tuh bukan buat cuma-cuma gitu. Kayak, jadi kayak I think that passion yang Tuhan udah tanemin gitu dalam hati gue, dan juga gara-gara kasih Tuhan sendiri ya, itu yang encourage that move gitu. Untuk kayak bergerak dan kayak go out to the community. Bukan cuma sama orang-orang di gereja gitu. That's amazing. Tapi, lu nggak ngerasa takut? Kayak ngerasa, kayak, ini kan kontroversial kan? Kayak apa lu nggak ada kepikiran kayak, gila nanti orang-orang ngomongin apa kalau gue ke red light district? Apa gue dipikir gila, atau gue dipikir lagi ngelakuin hal yang nggak bener? Lu nggak ada mikir hal seperti itu? Tapi gue emang udah dipikir gila kok. Gue udah dikenal gila. Tapi kan other than that gitu kan. Takut, serius, kalau soal takut, gue cuma takut orang tua gue tahu. Dan gue tahu kalau bokap gue nonton ini, gue pasti bakal nggak diizinin keluar negeri lagi sendirian. Tapi kalau soal takut kenapa-napa, enggak sih. Karena again kan, ini agak serem sih, tapi kayak menurut gue emang bener sih, hidup itu emang buat Kristus doang, dan kalau mati ya itu suatu keuntungan. Jadi kayak gila. Kayak yang Paulus ngomong ya. Gue beneran gak takut. Yeah, that's right. Gila, that's amazing. Gue yang belum kenal Corin emang orangnya kayak gitu dari dulu, kayak selalu mau, malah kadang gue yang jadi takut buat dia, kayak dia mau ngelakuin hal-hal yang gitu gila buat Tuhan. Nah, sebenarnya it's amazing, cuma kadang-kadang lu juga takut juga mikirinnya. Tapi emang Corin kayak, buat yang kenal Corin emang kayak, pasti kalian tahu juga kalau Corin emang dikenal sebagai orang yang gila lah kayak buat Tuhan, kayak, dan untuk hal-hal normal kadang-kadang gila juga, tapi emang that's what makes her amazing juga, kayak makanya that's what makes her kayak wants to do all these crazy things for God yang orang-orang normal mungkin nggak mau ngelakuin. Dan sebenarnya like what Corin said, it's something that we should all do, apalagi kalau kita udah dibeli sama Tuhan, yang tadinya kita sebenarnya udah punya Tuhan beli lagi dengan darahnya, dengan anaknya. Kayak ya kita harus kayak harusnya tuh ada satu keinginan di dalam hati kita tuh, gue mau ngelakuin hal-hal ini buat Tuhan. Kayak gue mau keluar dari comfort zone gue untuk ngelakuin hal-hal ini buat Tuhan. Dan it's just amazing. Kayak gue belajar banyak banget honestly dari ngelihat mereka waktu itu ngelakuin hal ini, dan mereka ke Red Light District area ini, itu juga beneran inspiration juga buat gue, dan jadi gue jadi introspeksi diri juga untuk dengan ngelihat hal itu. Oke, Kor, kalau lu sendiri, hal apa yang lu pelajarin dari sini? Hal yang gue pelajarin, waktu itu sih gue pelajarin yang itu ya, soal kayak yang waktu dia minta request-nya doa, dia mau sembuh kan, dia mau healthy. Gue pelajarin kayak ternyata itu the reality dari community ini kan, kita kan mungkin ada beberapa isu kan di community about the lost and the least gitu kan. Mungkin yang ada sakit mental, atau mungkin yang kayak ada prostitute gitu kan, atau ada hal-hal lain gitu kan. Kita itu udah ada a certain perception, kayak maksudnya mungkin orang ini tuh strugglingnya kayak gini gara-gara mungkin masalah keluarga, atau mungkin gara-gara ini, tapi lu tuh nggak akan pernah tahu kalau lu nggak terjun gitu. Yeah. Dan the only way kalau buat lu tahu, lu emang harus terjun, you have to get to know them, lu harus invest waktu di mereka, dan literally kenalin mereka. Karena again, kayak the Bible says this is also my favorite quote gitu kan, kayak I think this is not a Bible quote, tapi anyway, tapi the best investment itu always in souls gitu kan. The Bible says to invest in souls gitu, in lives, karena those investment itu yang paling works gitu, paling apa ya? It's eternal. Bener-bener. It's everlasting. It's everlasting. And gue juga belajar kayak, ini another controversial topic, I don't think I should brought it up here now, tapi kayak gue lihat gereja-gereja zaman sekarang juga ya, kayak we are not ready to accept the messy gitu loh. We are not ready to, kita tuh nggak siap buat hal-hal yang berantakan gitu.
seakan-akan gereja itu harus menjadi tempat yang putih, yang sempurna, yang bersih, kumpulan orang-orang suci, walaupun kita ngaku-ngaku orang dosa, tapi kita itu harus, kalau kita gereja rasanya kita jadi suci, kayak gitu. Padahal sebenarnya kita itu orang-orang sakit dan ke gereja karena kita butuh dokter gitu kan. Exactly. Tapi gue ngerasa gereja-gereja yang sekarang itu nggak siap buat that kind of messiness gitu, kayak keberantakan. Dan gue bener-bener belajar kayak gimana ya, kayak kita sebagai gerejanya, kan kita sendiri kan gerejanya, kita harus siap gitu loh. Apakah, gue selalu tanya diri gue sih, apakah gue siap gitu untuk terima orang-orang yang berantakan, orang-orang yang datang ke gue, misalnya tiba-tiba gue ada temen yang bilang, oh gue jadi prostitut gitu loh. Apakah gue, padahal dia pelayanan di gereja gitu misalnya, apakah gue siap untuk menerima dia, tetap mengasihi dia, tapi tetap juga bilang kebenaran gitu. Bagaimana approach gue atas hal ini gitu? Apakah gue sebagai badan gereja Tuhan siap untuk menerima hal-hal yang berantakan seperti ini gitu? Dan menurut gue Tuhan bukan accept lah, Tuhan handles the messiness. Dia nggak lu harus sempurna baru lu datang ke gue gitu. Tapi Tuhan bilang kayak, lu capek, lu nggak sempurna, lu datang ke gue gitu. Yes. Kayak my yoke is light and easy gitu. And I don't know, kayak I'm just gue belajar banget sih kayak to accept the messiness dari orang, to understand them, dan bener-bener bukan cuma kayak, oh ini yang benar, lu kalau kayak gini lu dosa, gini-gini, bukan gitu, tapi kayak lu literally understand where they're coming from, kayak literally just be there for them and just pray for them and show the love of God, that unconditional love yang Tuhan juga udah tunjukin ke diri gue sendiri gitu. That's amazing. Yeah, basically you're describing kayak apa yang Alkitab bilang kalau Tuhan Yesus tuh datang buat orang berdosa, buat orang yang sakit. Kayak dia bukan datang buat orang yang sehat. Dan in a way kita semua berdosa, in a way kita semua sakit, tapi kayak dan exactly because that's exactly the reason kenapa kayak kita nggak bisa membedakan diri kita sama orang-orang yang kayak mungkin dosanya berbeda dari kita. Kayak padahal kita juga sama berdosa. Jadi we need to reach out to these kind of people as well. Tapi kayak kita tuh kadang-kadang kayak membedakan karena kita berbeda, kita kelihatannya berbeda, dosanya berbeda. Jadi we are not as willing, dan kita tuh nggak reach out to these people. Padahal yang lu bilang tadi penting banget. We need to get to the ground. Kalau bukan gerejanya kan kita kayak yang lu bilang tadi. Kalau bukan gerejanya yang turun ke lapangan dan benar-benar reach out to these people, siapa lagi? Dan it's something that we all need to do. Dan ini something yang gue inspired banget sama apa yang lu lakuin. And we get so good at kayak ministering in church and everything, and ministering in the church setting, that kayak kadang kita lupa untuk ngelakuin hal-hal yang seperti ini. It's amazing, man. Kayak it's amazing, really amazing what you did and kayak what you're still doing. It's just amazing. And the Bible juga bilang kan kayak whatever you're doing for the least of this, apa yang lu lakukan untuk orang-orang ini, you're doing it for me. Ini Tuhan yang ngomong, Yesus yang ngomong. Kalau kita reach out to these people, we feed these people, we do all these things for these people, we're doing it for Jesus. And man, it's amazing. Oke, Kor, kalau pesan apa yang lu mau kasih ke orang-orang yang lagi nonton sekarang? If there's a message that you can give, what message do you want to give? I think you have wrap up quite well kok, yang soal kayak kita tuh kalau sebagai orang Kristen gitu kan, kayak kalau lu ngelakuin ke orang itu tuh sama dengan lu ngelakuin itu buat Tuhan gitu. Dan buat gue tuh, I think that's literally the whole message gitu. Kayak bagaimana lu treat orang, dan ini bukan cuma buat orang yang kayak mungkin prostitut atau enggak orang susah di jalan, tapi bahkan orang, bisa dibilang orang kaya kan, orang kaya ada yang juga belum kenal Tuhan kan, orang beragam-ragam gitu. Kayak buat orang-orang gini, how do you treat them gitu, bahkan orang yang lu nggak suka gitu loh, how do you treat them gitu. Dan gue mungkin close this message with kayak, kalau gue bisa ngomong ya, kayak always remember, kasih mula-mula sih menurut gue, kayak kasih mula-mula. Kenapa lu, ini agak nyebrang sih kok, tapi kayak always remember kayak kasih mula-mula, kayak kenapa
lu percaya adanya Tuhan Yesus gitu. Karena itu bakal jadi sentral dari apapun yang lu lakuin. Kadang-kadang kita karena sibuk, apalagi lagi sekarang ya, masa sekarang, kita lagi sibuk, kita lagi banyak kerjaan, banyak pikiran, kita tuh jadi lupa kayak kenapa sih sebenarnya what is my purpose in life gitu. Sebenarnya kenapa gue dilahirin dunia ini, kenapa waktu gue dilahirin dan hidup gue sekarang gue jadi percaya sama Tuhan gitu. Karena dengan tahu kenapa gitu, kita tuh jadi tahu karena Tuhan udah sayang banget sama gue mau the whole world to know kayak bahwa Tuhan tuh sayang juga sama lu gitu. Jadi orang-orang di sekitar lu, bahkan yang lu gak suka juga, tahu bahwa ada suatu kasih yang berbeda gitu loh. Karena yang bahkan lu tuh mengasihi bener-bener, ya, nggak bisa dibilang kita mengasihi unconditionally sih, tapi kayak ada kasih yang kayak gimana ya, kayak lu kasih dari kasih Tuhan, gue nggak bisa jelasin sih kayak gimana kasihnya gitu kan, tapi kayak gue cuma mau ingetin kayak always remember gitu sih, kayak about that love yang Tuhan udah kasih ke kita, dan dari situ gue rasa kalau kita selalu inget ya, nanti the rest kayak maksudnya actionnya itu pasti keluar sendiri gitu. Kalau kita always remember the core gitu. Wow. That's amazing. That's amazing. Thank you so much, Cor. I think it's really inspiring, again, like what I've said. Yeah. Then I think we all can learn from that, yeah, from your experience. And yeah, I'm sure you do all these things juga because you're inspired by the love of God that's in you. Then I think we can all learn from that. Kita semua bisa belajar dari itu. And that's amazing. So thank you so much for making time for this. Buat kalian yang nonton, Corinne is still so young, but she has a lot of wisdom, and yeah, she has a lot of experience in really serving God, doing crazy things for God. And I think in future videos juga she has a lot of this controversial topics yang somehow kayak ada di kepala dia, kayak she's just good at coming up with controversial topics, kayak hal-hal yang kontroversi. Jadi nanti I think in future videos we're gonna discuss things yang agak controversial juga, dan she will share her thoughts. Dan gue juga always kayak gimana ya, kayak amazed, and at the same time juga kayak sometimes kayak ya bisa bingung tapi bisa amazed juga kayak gimana dia tuh bisa kayak reach to her thoughts and to kayak conclusion. And I think that's something we can talk about in other videos. But thank you so much, Cor, for making time for today. I think I'm blessed. I'm sure the people watching will be blessed. So yeah, I hope to see you again in future videos. We can talk about other things. But for now, again, guys, remember what Corinne said. Learn from her experience. We need to get to the ground. We need to reach out to people. They need the love of Jesus. We need to treat everyone as if kita tunglang. Kita harus memperlakukan setiap orang gimana kita bakal memperlakukan kalau misalnya Yesus tuh benar-benar ada di depan kita. If we need to treat people the way we will treat Jesus. And I think that's something yang that's the key takeaway dari sini. Corinne was just doing this. Corinne saw that opportunity. Yang pertama dari tugas sekolah, tapi she saw that as an opportunity. Oh, gue bisa pakai ini nih untuk memuliakan Tuhan. Gue bisa pakai ini nih untuk ngomongin tentang Tuhan. And I think that's amazing. So thank you so much, Cor. I'm inspired. I'm pretty sure the people watching will be inspired. Thank you so much, everyone, for watching. And look out for Corinne in the next video. So thank you so much. I'll see you guys again in the next video.